Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahra dahilin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawayna at-ta'alluma wat ta'lim wan naf'a wal intifa'a wal mudzakarata wat tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ila al huda wad dilala 'ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad al-Haddad fi kitabih Risalatul Mudzakarah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal insana min tin وجعل نسله من سلالة من ماء مهين وأخرج المؤمنين المتواصين بالحق وصبر من زمرة الخاسرين باستثنائه إياهم بعد أن أما بالخسران نوع الإنسان الذي هو سائر الآدميين وأمر عباده الذين آمنوا بالتعاون على البر والتقوى وأخبرهم أن أكرمهم عنده أتقاهم وأنه ولي المتقين وأنه ما خلق الجن والإنس إلا ليعبدوه لا ليعمروا الدنيا ويجمعوا الأموال بل قد حذرهم ذلك على لسان رسوله الأمين القائل ما أوحي إلي أن أجمع المال وأكون من التاجرين ولكن أن سبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. Kita buka malam ini dengan kitab Risalatul Mudzakarah yang dikarang oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Beliau adalah orang yang juga mengarang banyak kitab, juga mengarang qasidah-qasidah serta merangkum wirid zikir-zikir yang diambil daripada hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga terkumpul menjadi Ratibul Haddad atau Wirdul Latif atau Hizbul Bahar, Hizbun Nasr dan semisalnya. Beliau Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad adalah orang yang sangat alim dan selalu jalannya adalah dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak orang-orang untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau dilahirkan di pinggiran kota Tarim, Hadramut, Yaman, pada malam Kamis tanggal 5 Safar tahun 1044 Hijriah. Beliau terdidik di kota Tarim dan sejak kecil penglihatannya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya buta. Namun diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mata hati yang lebih jelas, lebih terang daripada mata zahir. Beliau semangat dalam menuntut ilmu yang bermanfaat, berdiam mengabdi kepada para ulama yang ada di zamannya, di antaranya pengarang Ratibul Attas Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, dan juga para ulama yang lainnya serta yang ada di kota Tarim serta yang ada di Makkah Al-Mukarramah. Beliau selalu setelah mempelajari banyak ilmu berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajar sehingga memiliki kemanfaatan baik yang ada di sekitarnya hingga sampai ke daerah yang sangat jauh. Di antara murid beliau
yang terdidik dari tangan beliau berkat nasihat atau kitab-kitab yang beliau ajarkan atau yang beliau karang, di antaranya adalah putranya sendiri Al-Habib Hasan bin Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Begitu juga ulama yang sangat terkenal Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habashi. Ini murid yang sangat istimewanya Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Begitu juga Al-Habib Alamatud Dunya Abdurrahman bin Abdullah Bil-Fiqih. Orang yang dijuluki orang yang paling alim di dunia. Alamatud Dunya Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah Bil-Fiqih, murid beliau, dan juga banyak yang lainnya. Kemudian di tahun 1079 beliau berangkat ke Makkah dan Madinah untuk menjalankan haji umrah serta ziarah kepada kakeknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu beliau berusia 35 tahun. Namun para ulama yang ada di Makkah dan Madinah, mereka sangat ingin menjamu atau menghadap kepada beliau, sehingga mereka berkumpul untuk menemui beliau, memuji beliau. Ini di usia 35 diuji oleh para ulama yang ada di Makkah dan Madinah. Dipuji-puji, disanjung-sanjung oleh ulama yang ada di Makkah dan Madinah. Usianya 35 tahun, saat itu tidak ada telepon, telegram dan semisalnya. Tapi namanya sudah harum dari Tarim, Hadramut sampai ke Makkah. Dan beliau selalu berdakwah kepada Allah dengan hikmah mau'izah hasanah hingga beliau wafat di malam Selasa tanggal 7 Dzulqa'dah tahun 1132 Hijriah dalam usia 88 tahun, dimakamkan di Zambal Tarim. Makamnya dikasih Saqifah, ada penutupnya, ada Saqifah. Lah, kuburan beliau itu kalau biasanya diziarahi setelah ziarah ke Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus. Dikatakan yang setelah ziarah ke ziarah Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus, kemudian ziarah ke Abdullah Al-Haddad, jalannya ini dikatakan raudhah. Siapa yang doa di situ diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini celengi nang Tarim, ziarah ke Tarim, mendapatkan berkah orang-orang yang ada di sana. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita keberkahan, kemanfaatan dari ilmu yang beliau ajarkan dalam kehidupan kita hingga kita bisa selamat di dunia hingga di akhirat. Beliau memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sama dengan Al-Quran, sesuai dari hadisnya Nabi, mengikuti ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam serta mempraktekkan apa yang dilakukan oleh Nabi. Al-Quran dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nabi mengatakan kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta wa fi riwayat abtar wa fi riwayat ajdam. Setiap perkara yang diperhatikan di dalam syariah seperti mengarang kitab diperhatikan dalam syariah tidak didahului dengan bismillahirrahmanirrahim, maka perbuatan tersebut aqta, ajzam atau abtar, yang bermakna qalilun naf'i atau qalilul barakah atau naqisul barakah, kurang berkah, kurang manfaat. Maka beliau memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, mengikuti sabdanya Nabi. Begitu juga mengikuti yang dilakukan oleh Nabi ketika mengutus orang-orang untuk memberikan surat kepada raja-raja, baik Qaisar, Kisra atau Herakla dan yang lain sebagainya dari raja-raja yang saat itu berkuasa, dikirim surat oleh Nabi diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nabi melakukan, Nabi menganjurkan mengikuti Al-Quran. Itulah yang diajarkan oleh para ulama terdahulu. Selalu berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadisnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walzam kitaballahi watba' sunnatan waqtat hadakallahu bil aslafi. Berpegang teguh dengan Al-Quran dan meneladani hadisnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Serta dalam pengamalan ikutilah apa yang diajarkan oleh salafun salihun, maka Allah akan memberimu hidayah.
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Beliau memulai juga dengan ayat Al-Qur'an yang menceritakan tentang malaikat Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menjadikan Nabi Adam khalifah fil ard. Malaikat protes kepada Allah, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Maka Allah memberikan pertanyaan kepada para malaikat sehingga mereka mengatakan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah, kami tidak memiliki ilmu apapun kecuali apa yang Engkau berikan. Jadi kalau Engkau tanyai, kalau Engkau enggak memberikan ya aku enggak tahu, kata para malaikat. Sesungguhnya Engkau adalah zat yang maha mengetahui makhlukmu serta hakim, zat yang maha bijaksana dalam memberikan keputusan. Nabi Adam diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu. Artinya di sini Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad menggambarkan apa yang akan beliau jelaskan itu semuanya adalah ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak pernah merasa ilmu itu didapatkan karena usahanya. Karena sebesar apapun usahanya, kalau Allah nggak ngasih, nggak dikasih. Seperti kita kerja loh. Kita kerja banting tulang, das-dasnya dibanting pisan. Lek gak dikei karo pangeran gak ento. Sama, mencari ilmu juga demikian. Itu pada takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah sudah berjanji, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Yang betul-betul yang serius, yang semangat dalam menegakkan agama Allah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan-jalannya. Imam Abdullah Al-Haddad di sini merasa tawadhu, merendahkan dirinya di hadapan Allah. Merendahkan dirinya di hadapan Allah dan tidak merasa sombong. Karena apa yang akan beliau ajarkan tidak lain tidak bukan itu adalah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah memang yang harus kita bawa selalu. Ibadah kita sebanyak apapun, ilmu yang kita punya sebanyak apapun, harus kita yakini bahwa itu karena pemberian Allah, bukan karena kepemilikan kita. Sebab ada saatnya ketika itu diambil dari kita, maka kita akan menyesalnya. Karena itu harus kita selalu menjaga apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala macam pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Pada hakikatnya apapun pujian yang dilontarkan oleh seseorang kepada siapapun, maka itu hakikatnya adalah pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, ketika ada orang masuk mushola, dilihat, wah apik bangunannya. Apakah muji bangunan hakikatnya dia? Memang lisannya muji bangunan, tapi secara tidak langsung orang itu muji tukangi, muji sing apa? Arsiteke. Itu secara tidak langsung. Ketika memuji bangunan, maka secara tidak langsung dia memuji arsiteknya atau memuji tukangnya. Gaya apa lek bangunan? Mosok iso bangunan api, lek gak tukange pinter, arsiteknya pinter. Pasti hakikatnya pujian itu adalah untuk tukang dan arsiteknya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada hamba Allah melihat hamba Allah yang lain kecerdasannya, ketampanannya atau keilmuannya dan yang lain sebagainya, mereka puji. Oh, orang ini pintar, orang ini ganteng, orang ini cantik. Hakikatnya dia memuji Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kecerdasan, yang memberikan ilmu, yang memberikan ketampanan dan kecantikan. Segala pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ketika kita dipuji oleh seseorang, gak usah merasa GR, merasa puji, percuma. Itu dia gak muji kita, hakikatnya dia muji Allah Subhanahu wa taala. Jangan tertipu dengan pujian. Begitu juga kalau ada orang mencaci, mencela,
Gak perlu kita respon. Pada hakikatnya dia mencela Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan mencela kita. Ketika kita ada di jalur yang benar dicela, biarkan, gak usah dijawab. Kalau kita salah dicela, ya terima nasihat itu. Cuma nasihat secara kasar. Itu nasihat. Kalau kita benar, gak usah direken. Masuk kanan, keluar kiri, enteng aja. Kalau bahasa anak sekarang itu Wallace. Ya. Alladzi khalaqal insana min tin. Yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang menciptakan manusia dari tanah. Yang dimaksud manusia di sini adalah Nabi Adam. Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari tanah. Kemudian ditiup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ruhnya Nabi Adam alaihi salam dari bentuk tanah menjadi bentuk manusia dan bernyawa. Wa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Dan Allah menjadikan keturunan manusia tersebut, yaitu Nabi Adam, yang dinamakan dengan Bani Adam, itu min sulalatin min ma'in mahin, dari percikan-percikan air sperma. Dari anaknya Nabi Adam, baik yang Gobil Habil atau Nabi Syith atau orang-orang yang setelahnya, semua diciptakan oleh Allah dari air sperma. Gak ada dari kita yang diciptakan gak dari air sperma, gak ada. Semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari air sperma. Wa akhrajal mu'minina al-mutawasina bil haqqi wa sabri min zumratil khasirin bistithnaihi iyyahum ba'da an amma bil khusran nau al-insan alladhi huwa sairul adamiyin. Allah mengeluarkan orang-orang yang beriman, yang selalu berbagi wasiat dengan kebenaran dan kesabaran dari kelompok orang-orang yang rugi setelah diperkecualikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari kelompok yang besar dari macamnya manusia yang merugi. Dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan satu surat, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wal asri, demi masa atau demi waktu asar. Innal insana, sesungguhnya manusia dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, lafi khusrin, benar-benar dalam kerugian. Sesungguhnya seluruh manusia benar-benar berada dalam kerugian. Illa, setelah diseluruhkan oleh Allah, merata, diperkecualikan oleh Allah. Illa, kecuali illalladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat Allah, beriman kepada rasul-rasul Allah, kepada kitab-kitab Allah, kepada takdir baik dan buruk dari Allah dan hari akhir. Wa amilus shalihat, tanda keimanannya dibuktikan dengan amal-amal soleh. Dia beramal-amal soleh, dalam kehidupannya banyak amal soleh yang dilakukan. Setelah itu, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, mereka saling berbagi wasiat di dalam kebenaran. Ulama tafsir menyatakan al-haq, ada yang mengatakan yang dimaksud adalah Al-Quran. Selalu berwasiat untuk membaca Al-Quran, mengamalkan isi kandungan Al-Quran dan seterusnya. Kemudian sebagian yang lain mengatakan at-tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Arti dalam wa tawasaw bil haq, berwasiat untuk selalu mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak pernah menduakan Tuhan bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna wasiat, saling berbagi wasiat di dalam tauhid. Lah, itu selalu kita lakukan seperti saat ini. Yang kita lakukan sekarang ini adalah
tawasau bil haq. Mungkin orang menganggap ya sing ngei wasiat sing ngisi, belum tentu. Kadang adanya pertanyaan atau raut wajah yang melihat ini juga memberikan wasiat kepada yang membaca. Yang melihat itu juga sama-sama watawasau bis sabr, juga saling berwasiat di dalam kesabaran. Maksudnya kesabaran untuk menjalankan ketaatan, ibadah dan yang lain sebagainya. Sabar kalau mau berbuat taat itu seperti ini, melawan hawa nafsu seperti ini. Ini saling berwasiat. Ini termasuk orang-orang yang beruntung. Termasuk orang-orang yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari golongan orang-orang yang merugi. Artinya menjadi orang-orang yang beruntung. Wa amara ibadahu alladzina amanu, dan Allah memerintahkan hamba-hambanya yang beriman. Apa yang diperintahkan? Bitta'awuni alal birri wat taqwa, untuk selalu saling bantu dalam kebaikan dan ketakwaan. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan saling bantulah dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan saling bantu dalam kemaksiatan dan perbuatan dosa. Sama, malam ini juga kita saling bantu dalam ketaatan. Yang ngisi bantu ngasih nasihat, yang mendengarkan bantu mendengarkan nasihat. Misalnya kalau sinta kau aku ngisi dewe, kau gendeng ah. Ngono. Ini saling bantu dalam memberikan kebaikan dan ketakwaan. Wa akhbarahum anna akramahum indahu atqahum, dan Allah memberikan kabar bahwa yang paling mulia di antara manusia adalah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa, yang paling banyak mengamalkan ilmunya, yang banyak menjauhi kemaksiatan, yang selalu berbuat taat. Dialah orang yang bertakwa, dan dialah orang-orang yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita jadikan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu waliyul muttaqin, dan Allah memberikan kabar bahwa Allah adalah orang yang selalu memperhatikan, zat yang selalu memperhatikan, zat yang selalu menjaga orang-orang yang bertakwa. Disebutkan dalam ayat Al-Qur'an demikian, wallahu waliyul muttaqin. Wa annahu ma khalaqal jinna wal insa illa liya'buduh, dan Allah memberikan kabar bahwa Allah tidak menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. La liya'murud dunya wa yajma'ul amwala bal qad hadzarahum dzalika ala lisani rasulihil amin. Allah tidak memerintahkan kita untuk memakmurkan dunia, untuk mengumpulkan harta. Kita tidak diperintahkan oleh Allah untuk bekerja, tidak dikumpulkan oleh Allah untuk menjadi orang yang kaya. Hanya saja Allah mengingatkan, wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupakan bagian dari dunia. Tapi yang diperintahkan oleh Allah ibadah. Akehno ibadahe, sisano waktu titik gawe golek dun. Itu yang dimaksud. Duduk terus, wis aku ibadah tok gak kerja. Salah. Allah perintahkan kita bekerja, tapi hanya bagian sedikit. Yang banyak hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya Allah sudah mengingatkan hal tersebut kepada kita melalui lisan nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah diingatkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad, yang mana Nabi Muhammad bersabda, ma uhiya ilayya an ajma'al mal wa akuna minat tajirin. Nabi Muhammad dijadikan oleh Allah kan uswatun hasanah, suri tauladan, contoh yang baik untuk kita. Namanya contoh ya harus
diikuti. Nabi itu diberi wahyu oleh Allah bukan untuk cari harta, kumpulkan harta, berdaganglah, enggak. Apa yang diwahyukan oleh Allah kepada Muhammad? Walakin ansabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad adalah selalu bertasbihlah kepada Tuhanmu dan jadilah orang yang banyak sholat. Selalulah beribadah kepada Allah sampai kematian datang menjemputmu. Artinya hidup kita hanya fokus untuk ibadah, sisihkan waktu untuk urusan dunia yang membantu kita untuk urusan akhirat. Karena itu yang kita harapkan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bertakwa, yang selalu menambah ketaatan, kebaikan, menambah ilmu, dan mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari hinanya dunia, dan mudah-mudahan kita dijauhkan daripada fitnahnya dunia, sehingga kita selamat di dunia hingga kelak di akhirat berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.